Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini teman-teman saya mau bicara teori. Ini teori tentang GMV Max saat peak day. Aduh, kok nggak keluar? Peak day panen raya Lebaran. Jadi per video ini di record ini tanggal 27 Februari. Kita lagi menuju lereng panen raya. Kita ya kurang lebih di sinilah panen rayanya ya di sini. Jadi saya lagi berpikir, ini teori aja ya. Teori aja, saya sebenarnya udah lama pengen bikin video ini. Saya coba bikin apa ya, mengurai apa ya kerisauan saya, dan sekarang udah mulai kelihatan udah mulai terrajut benang merahnya. Tapi baik lagi, ini teori ya. Jadi teori soal GMV Max saat peak day panen raya Lebaran. Pertama, ini fakta, banyak yang ngeluh saat peak day, saya lupa GMV Max Shopee ya, karena ada juga kan GMV Max TikTok, ini GMV Max Shopee. Karena peak day banyak yang ngeluh, ya lebih dari satu lah. GMV Max saat peak day 11.11, 12.12 itu boncos. Nah bayangin nanti pas di peak day Lebaran, pas bulan puasa, peak day-nya tiap hari. Masa boncosnya tiap hari, mau nggak? Ya nggak, tapi nggak gitu-gitu amat sebetulnya. Tapi ini fakta, ketika peak day Twin Date banyak yang ngeluh GMV Max-nya boncos. Di luar GMV Max, di luar Twin Date aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah makanya kita patut kritis kalau nanti peak day-nya tiap hari gimana? Walaupun kayaknya nggak akan boncos juga sih, tapi ya patut kritis. Kedua, ini sebetulnya yang paling jadi concern saya. Lonjakan AOV alias average order value alias basket size itu terjadi. Kalau di toko saya selalu terjadi tiap tahun, alhamdulillahnya. Jadi ada saja yang beli, misalkan saya nggak jualan kaos ya, misalkan beli kaos untuk seragaman satu RT, ada aja tiap Lebaran tuh ada untuk beli kayak gitu. Itu spike atau outliers, karena jarang terjadi di hari-hari biasa. Di non Lebaran jarang terjadi orang yang beli 30 pieces, jarang terjadi. Atau mungkin belum pernah terjadi kalau 30 pieces di Shopee ya. Tapi kalau di WhatsApp ya alhamdulillah ada. Tapi kalau di Lebaran 30 pieces, 50 pieces gamis jarang terjadi. Dan di Lebaran, di peak day puasa terjadi. Alhasil apa? Yang ROAS kita tadinya gini, terus tiba-tiba boom, tinggi banget. Sangat-sangat tinggi. Misalkan target teman-teman misalkan 10, tiba-tiba ada yang beli 3 juta, 5 juta, tiba-tiba jadi 20. Namanya karakternya di MV Max Shopee saat ini, dia tuh berusaha mencari cara, misalkan target kita adalah 10 ya, misalkan target 10. Di sini kan 20, kalau dirata-ratain sebulan mungkin jadinya 15. Si algoritma Shopee di hari-hari ini dia akan mencari cara supaya si ROAS-nya balik lagi ke 10. Artinya diberikanlah si iklan kita ke orang-orang yang tidak apa ya, yang bisa menurunkan ROAS, atau mungkin yang nggak niat mau beli, atau mungkin ke cold market, atau mungkin ke yang belum pernah ATC produk kita. Memang kayak gitu. Jadi GMV Max Shopee itu karakternya memang ketika ROAS-nya di bawah target, dia akan retargeting. Sepenglihatan saya kayak gitu ya. Dan retargetingnya agresif. Retargeting ke yang ATC, retargeting ke yang beli, atau retargeting yang udah pernah views. Tapi ketika ROAS aktualnya tuh di atas target ROAS, dia akan kebakar. Dia akan kemana-mana. Dia akan mencari cold market. Nanti turun lagi, targeting lagi untuk warm market, dan seterusnya. Dan ini, si spike AOV-nya tiba-tiba tinggi ini berbahaya menurut saya. Menurut saya berbahaya. Padahal kan di puasa ini ya dapat segini, dapat misalkan tiba-tiba ada order yang 5 juta, ada orang yang order 5 juta. Misal ya, kan seneng banget. Tapi tiba-tiba besoknya langsung normalize si iklannya. Jadinya untung yang 5 juta tadi tiba-tiba hilang dalam sehari, kan sayang. Makanya, aduh, GMV Max sesuatu nih perlu dikritisi, GMV Max saat bulan puasa nanti. Oke, itu lonjakan AOV ini yang sangat berkutat di pikiran saya 2 bulan ke belakang. Sejauh ini GMV Max kan bagus kok. Dari saya sudah survei, banyak yang bilang GMV Max lebih bagus daripada yang manual. Cuman dari awal tahun saya sudah berpikiran ini, karena saya sudah kenal nih, mempelajari GMV Max karakternya kayak tadi. Kalau ada outliers alias AOV-nya tiba-tiba naik, ini sesuatu yang perlu dikritisi. Oke? Lalu ketiga, ini nggak terlalu heboh banget ya, nggak terlalu jadi concern juga sih. GMV Max itu baru ya, dia fitur baru belum setahun, dan sekarang kita menghadapi peak day yang setahun sekali, yang dimana ini
banyak yang dinantikan orang-orang sih, banyak yang dinantikan oleh seller-seller online. Kalau kita menggunakan hal baru untuk sesuatu yang yang kita nantikan dan kita belum pernah nyobain di kondisi yang sama, berisiko, ada risiko. Balik lagi poinnya, berisiko. Balik lagi poinnya, 1, 2, 3, peak day kadang boncos, GMV Max, lonjakan AOV alias outliers namanya kalau bahasa statistik. Ketiga, GMV Max ini baru, makanya GMV Max ketika bulan puasa ini patut dikritisi ya. Oke, patut dikritisi. Bukan disanjung-sanjung, patut dikritisi. Oke? Nah, teman-teman silakan ini balik lagi, ini cuma teori aja. Saya menyarankan teman-teman mengkritisi GMV Max Shopee saat nanti peak day. Nah, solusinya teori lagi sih sebetulnya. Teorinya adalah switch manual. Saya sih sudah lakukan. Karena saya bergumam di otak saya kayak gitu, saya sudah beberapa switch manual untuk yang bestseller. Jadi misalkan saya punya, kalau nggak salah, ya katakanlah 10 lah, katakanlah 10 bestseller, tiganya manual setidaknya kalau nggak salah. Ya, intinya bestseller saya sudah switch ke manual dari sebulan lalu sebetulnya. Karena semenjak ada GMV Max, iklan manual memang susah dapat winning keyword. Dulu saya sebelum ada GMV Max 2 minggu bisa dapat berdarah-darah, keluar mungkin 2 juta, 3 juta berdarah, tapi nemu winning keywordnya. Sekarang ada GMV Max 3 minggu, 4 minggu tuh syukur udah dapat winning keyword. Dan ini saya sudah sebulan beberapa bestseller switch ke manual dan alhamdulillah udah ada hilalnya, nemu winning keywordnya. Jadi switch manual sekarang gimana? Per video ini diupload mungkin telat. Ini balik lagi, ini solusi teori. Yang kedua, solusi teorinya adalah coba hitung ulang ROAS-nya, target ROAS-nya, yang biasanya hari-hari biasa itu dihitung berdasarkan per pieces atau per AOV yang normal, hari-hari normal. Coba teman-teman kalau yang lebih dari setahun coba berkaca ke data tahun lalu. AOV-nya peningkatannya berapa persen? Nah, itu adjust aja, atur aja. Misalkan AOV-nya naik 50% ketika bulan puasa, mungkin ROAS-nya juga naiknya 50%-an juga mungkin. Yang jelas harus ada dinaikin target ROAS. Karena AOV saya, khususnya saya, AOV basket size saya itu ya naik ketika bulan puasa. Hitung ulang target ROAS-nya, ini teorinya. Yang ketiga, cobain paket goceng. Jadi mulai dari paket goceng. Jadi teman-teman udah jalan nih iklan GMV Max-nya. Mungkin yang ada yang dari Oktober jalan dengan budget pelan-pelan naik. Mungkin ada yang udah 1 juta sehari, ada yang tak terbatas, ya macam-macam. Cobain di bulan peak day ini, start mulai lagi dari awal. Jadi target loss-nya tetap, tapi mulai dari paket goceng. Jadi goceng dulu misalkan 2 hari, oh bagus, naikin jadi 20.000, oh bagus. Jadi kayak mulai lagi dari awal, teman-teman setup GMV Max Shopee-nya. Nah, hati-hati yang main tidak terbatas. Kalau saya aliran tidak terbatas, mau manual, mau ini saya aliran mayoritas saya tidak terbatas. Nah, ini saya mau mencoba, kalau saya memilih solusi yang ketiga ini, yaitu saya coba gocengin dulu. Mungkin nanti di awal hari 1 ke 2 puasa digocengin dulu, nanti lihat, oke bagus, pelan-pelan. Ini teorinya. Tadi teori kegundahan saya, konsep doang, dan solusinya pun teori, saya nggak tahu. Makanya teman-teman yang berpikiran sama atau teman-teman ada opini, tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah biar insight kita lengkap. Jadinya 360. 360 itu 360 itu perspektifnya lengkap. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.